Geografi adalah cara mengetahui isi dari geografi secara keseluruhan. Yang pertama, pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang pelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, baik di daratan maupun lautan maupun udara. Jadi fenomena yang dipelajari adalah fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, fenomena iklim, ya. Definisi geografi adalah ilmu pengetahuan yang pelajari tentang persamaan dan perbedaan, gejala-gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks ruangan dan kewilayahan. Contohnya, ya, misalnya bagaimana terjadi banjir. Banjir itu bisa disebabkan oleh manusia, oleh makhluk hidup dan alam. Itu adalah yang dimaksud dengan ilmu geografi. Jadi mengkaji antara alam dan manusianya. Objek studi geografi ada dua, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material itu mengkaji tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi. Ya, objek material itu bisa berupa lapisan udara, lapisan air, ya, lapisan kehidupan flora dan fauna, lapisan kehidupan manusia. Kalau objek formal itu mengkaji fenomena geosfer dan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Objek formal itu dibagi tiga. Ada objek formal lingkungan, yaitu mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Misalnya manusia dengan alam, itu adalah objek lingkungan, ya. Lalu objek formal kewilayahan itu mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, misalnya antara daratan dan lautan, ya. Lalu ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi itu ada tiga, yaitu pertama mempelajari persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Diagram cabang ilmu geografi. Yang pertama, ya, itu mencakup ada biogeografi, hidrologi, ya. Kalau biogeografi ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup. Kalau hidrologi tentang air, geografi kependudukan tentang penduduk. Lalu ada lagi geografi manusia, geografi biologi dan sebagainya. Konsep geografi adalah pola abstrak, artinya pola yang tidak nyata yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ya, pertama, konsep geografi adalah lokasi. Lokasi berarti menyatakan di mana tempat tinggal. Lokasi menyatakan tempat, ya. Contohnya misalnya di mana tempat tinggal Anda. Ya, konsep. Jadi ini dimaksud dengan konsep lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Jarak adalah berapa lama. Yang kedua adalah konsep jarak, yang yaitu adalah waktu atau satuannya waktu atau kilometer. Jadi contohnya misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda. Nah, jadi konsep jarak itu berkaitan, ya. Konsep jarak itu ada dua, yaitu jarak lokasi dan jarak absolut dan jarak relatif. Kalau keterjangkauan itu apa? Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Apakah lebih dekat atau lebih jauh? Kalau misalnya konsep keterjangkauan itu mengkaji tentang kemudahan untuk mencapai suatu objek. Morfologi itu yaitu tentang apa? Apakah terdapat pegunungan sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Jadi morfologi itu berkaitan dengan bentuk muka bumi, ya, dan aktivitas manusia. Interaksi dan interdependensi itu berkaitan dengan hubungan dan ketergantungan, ya, antar wilayah.
keterkaitan keruangan itu yang menyebab ini ya, misalnya di sebelah kiri banjir di wilayah hilir itu disebabkan karena adanya kerusakan lingkungan, yaitu dengan dengan adanya bangunan-bangunan, sehingga menyebabkan tidak adanya peresapan air. Ya, jadi konsep interaksi itu adalah menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Pola itu adalah pola berarti ukuran, apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda. Jadi kita lihat di pemukiman kalian itu bagaimana bentuknya, apakah lurus atau berkelok-kelok. Jadi konsep pola itu berkaitan dengan struktur dan persebaran fenomena di muka bumi. Lalu aglomerasi itu adalah pusat kegiatan ya yang ada di sekitar wilayah Anda. Jadi aglomerasi itu berkaitan dengan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Nilai kegunaan yaitu berkaitan dengan fungsi wilayah tempat tinggal Anda. Ya, jadi konsep kegunaan itu berkaitan dengan kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai guna yang berbeda berdasarkan fungsinya. Diferensiasi areal yaitu menyatakan tentang apa? Yaitu perbedaan wilayah di suatu tempat. Ya, karakteristik atau wilayah khas di suatu tempat. Pendekatan geografi itu adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi, ya. Sudut pandangnya. Pendekatannya dibagi 3. Ada pendekatan keruangan, yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tempat tinggal atau suatu gejala yang terjadi di suatu tempat. Pendekatan ke lingkungan itu ada pengaruhnya. Jadi suatu gejala itu berkaitan dengan ada pengaruhnya terhadap lingkungan atau jadi misalnya gimana terjadi kebakaran hutan. Pertama karena adanya kemarau, dan yang kedua adalah aktivitas manusia. Itu adalah pendekatan ke lingkungan. Jadi bisa disebabkan oleh alam dan oleh manusia. Pendekatan kompleks wilayah itu selain faktor kondisi fisik wilayah itu disebabkan oleh faktor manusia. Jadi ada 2 ya. Jadi contohnya misalnya kayak tadi kebakaran hutan bisa terjadi karena ada ulah manusia dan juga ada faktor alam. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama adalah prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Persebaran, contohnya prinsip persebaran, yaitu persebaran barang tambang mineral di Indonesia. Ya, itu adalah prinsip persebaran. Nah, tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan itu prinsip persebaran. Ya, persebaran kebudayaan suku Asmat, ya, itu juga. Kalau aspek geografi, aspek itu ada 2, ada aspek fisik ya yang berkaitan dengan keadaan alam, yaitu tanah, air, udara. Aspek sosial itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, demikian